semua, perkenalkan nama saya Andrea Kristi Widya Asmara. Halo semua, perkenalkan nama saya Hosana Etna Prabowo. Halo semua, perkenalkan nama saya Robertus Edward Surya Wibowo. Halo semua, perkenalkan nama saya Yosafat Yolasadewa. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu pendidikan bermutu terlebih dahulu. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Lalu, apakah di Indonesia sudah memenuhi kriteria pendidikan bermutu? Di dalam sebuah artikel, dituliskan bahwa Indonesia meraih satu peringkat lebih tinggi dari tahun 2020. Pada tahun ini, Indonesia ada di peringkat 55 dari 73 negara. Tentunya, peringkat tersebut termasuk dalam golongan masih rendah. Berikut ini adalah beberapa faktor mengapa pendidikan di Indonesia tergolong masih rendah. 1. Kualitas pengajar yang masih kurang. Pengajar di Indonesia masih kurang karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Para pendidik masih memaksakan kehendak murid untuk mempelajari semua hal tanpa memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. 2. Rendahnya budaya literasi di Indonesia. Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Ketiga, juga masih banyak anak-anak dari pelosok negeri yang tidak terjamah oleh pemerintah dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Tanggapan dari saya mengenai hal tersebut adalah benar adanya bahwa pendidikan dan literasi di Indonesia tergolong masih rendah. For your information, menurut berbagai data yang saya temukan di internet, sebenarnya pendidikan di Indonesia tertinggal selama 128 tahun. Menurut pandangan saya sebagai murid, memang kalau di Indonesia mengharuskan untuk menguasai semua materi yang ada. Namun, apabila kita menyikapinya dengan tanggung jawab, kita pasti bisa menyelesaikannya. Namun sebaiknya, jam khusus materi pembelajaran bisa dikurangi, supaya kita sebagai murid, selain belajar materi pembelajaran sekolah, juga dapat mengembangkan bakat dan minat kita masing-masing. Dan juga bisa punya waktu untuk mengeksplor hal-hal baru lainnya. Oleh karena itu, solusi dan tanggapan yang harus diusahakan oleh pemerintah dan oleh bantuan dari kita semua. Memperkerjakan guru yang profesional, mengadakan pelatihan untuk para guru agar dapat mengajar dengan lebih baik, mendirikan sekolah di setiap pelosok negeri, mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia bersekolah dengan layak. Bagaimana kita menyikapi pendidikan bermutu? Mutu pendidikan akan dapat ditingkatkan dengan melakukan penguatan partisipasi masyarakat. Maka kita juga harus bisa menyikapi pendidikan bermutu dengan berpartisipasi dan mengikuti kegiatan-kegiatannya di tengah masyarakat. Kita sebagai murid beriman, kita berhak mendapatkan pendidikan yang baik dari sekolah serta fasilitas yang memadai, sehingga kita belajar dengan giat. Dan kewajiban kita sebagai murid adalah belajar, mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah. Dan kita sebagai umat Kristiani juga berhak mendapatkan pembelajaran pendidikan Kristiani dari kecil supaya kita selalu mengerti ajaran tentang Kristus di sekolah maupun luar sekolah. Selain di lingkungan sekolah, kita sebagai murid beriman juga harus berpartisipasi di tengah masyarakat. Juga kita berkewajiban untuk menghormati sesama kita yang berbeda agama, suku, budaya, dan daerah. Kita tidak boleh membeda-bedakan sesama kita, supaya kita juga dapat meningkatkan rasa toleransi kita dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita di tengah masyarakat. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup warga negara Indonesia. Ini artinya, sikap dan tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup berkaitan tentang spirit yang dianut setiap warganya. Segala aktivitas warga negara sudah seharusnya menjadi cerminan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila yang diberikan kepada seorang pelajar sejak dini dapat membentuk kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Jika tidak ditanamkan sejak dini, mengakibatkan ditinggalnya nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, gotong royong, kerukunan, dan toleransi beragama. Mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila.
Pancasila dilambangkan pada ruang perisai yang tersemat di burung Garuda. Sebagai ideologi negara Pancasila, memiliki fungsi kehidupan warga negara. Pendidikan bermutu dapat memberikan dampak yang sangat baik untuk menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan dan berpikir secara kritis. Maknanya sebagai generasi muda ini, kita harus kreatif untuk menjaga lingkungan dan bumi ini, seperti menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan agar mengurangi polusi serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Karena polusi itu juga yang dapat mengakibatkan suhu bumi menjadi naik. Nantinya bahan bakar tersebut akan habis jika digunakan terus-menerus. Eits, asal kalian tahu juga bahwa bahan bakar fosil yang telah menghidupkan listrik yang kita pakai setiap harinya. Maka hal yang dapat kita lakukan adalah menggunakan kendaraan umum, memasang panel surya, dan hemat listrik. Dan untuk bahan pangan pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pertanian organik merupakan kegiatan bercocok tanam yang ramah atau akrab dengan lingkungan, cara berusaha meminimalkan dampak negatif bagi alam. Dengan ciri utama pertanian organik yaitu menggunakan varietas lokal, pupuk, dan pestisida organik. Tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, pertanian organik ini tidak menggunakan pupuk buatan yang berasal dari bahan bakar minyak, pestisida, atau makanan dari hasil modifikasi genetika. Kesimpulannya yaitu, kualitas pendidikan di Indonesia memang masih rendah. Perlu ada kesadaran juga dalam diri kita dan pemerintah untuk menjunjung agar pendidikan di Indonesia menjadi berkembang. Saran dari kami adalah, kita semua sebagai generasi muda harus mulai menerapkan budaya literasi, karena kegiatan ini membuat siswa tidak menjadi malas membaca. Tanpa sadar, jika kita membaca banyak artikel atau paragraf, akan terasa malas, dan semua itu harus ada niat dengan belajar dan berdoa. Kita pasti akan bisa.